Nasional PGMI Angkatan 5 IAI Al-Aziz. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurfaida, bisa dipanggil Aisyah. Pada kesempatan kali ini, Aisyah akan melakukan tanya jawab seputar materi dalam buku Ta'limut Ta'lim pada pasal 5 yang membahas tentang kesungguhan dalam belajar, ketekunan, dan cita-cita. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengundang teman saya yang ingin bertanya mengenai pasal 5 dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Hayo, siapa yang saya undang? Silakan masuk. Hai. Coba perkenalan dulu boleh? Boleh dong. Perkenalkan, nama aku Sabila Hasana, bisa dipanggil Bella. Baik, aku panggil Bella ya. Jadi pada kesempatan kali ini, apa nih yang Bella pengen tanyain mengenai pasal 5 dalam kitab Ta'limut Ta'lim? Nah, Bella itu ingin bertanya nih tentang bagaimana sih caranya kita berhasil dalam melakukan segala sesuatu. Gimana caranya kita berhasil dalam melakukan segala sesuatu ya? Jadi jika ingin berhasil dalam melakukan segala sesuatu itu modal utamanya yaitu kesungguhan. Pokoknya segala sesuatu itu bisa dicapai asal kitanya mau bersungguh-sungguh dan bercita-cita luhur. Begitu. Pokoknya kalau kitanya mau bersungguh-sungguh itu pasti akan tercapai. Berarti sudah pasti lah ya kalau misalnya kita itu yakin kalau kita tuh bisa itu ya. Iya betul, seperti itu. Ya, baiklah. Ada nih pertanyaan yang selanjutnya. Jadi kalau maksud dari cita-cita luhur itu apa sih? Oh, cita-cita luhur, cita-cita yang luhur itu ya. Jadi cita-cita yang luhur itu atau cita-cita luhur itu artinya cita-cita yang mulia atau tinggi, begitu. Jadi cita-cita yang tinggi lah ya, pokoknya yang mulia gitu. Jadi begitu Bel, cita-cita yang luhur itu cita-cita yang mulia atau tinggi. Terus kenapa sih kita harus memiliki cita-cita luhur? Jadi kenapa kita harus memiliki cita-cita luhur itu? Ini jawabannya terdapat dalam kitab Ta'limut Ta'lim pada pasal 5. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, sesungguhnya Allah itu mencintai sesuatu yang luhur atau tinggi dan membenci sesuatu yang rendah. Jadi di sini itu Allah itu cinta sama sesuatu yang luhur, baik itu cita-cita atau apapun yang tinggi dalam yang kebaikan ya, dan Allah itu membenci sesuatu yang rendah. Jadi kita tuh kalau mau cita-cita itu yang tinggi sekalian biar dicintai oleh Allah. Oh begitu ya, berarti kita harus memiliki cita-cita yang tinggi ya. Begini nih Syah, kan Bella tuh udah belajar 1 semester tuh, udah lama dong berarti kan. Seharusnya kita udah mendapatkan ilmu yang banyak, tapi Bella tuh sampai sekarang tuh belum bisa gitu nerima ilmu yang banyak, jadi cuma sedikit yang bisa Bella terima. Itu kenapa sih? Sama banget kayak aku Bel, aku juga ngerasa kayak masih sedikit gitu, padahal udah 7 semester, ini semester rujukannya, tapi ngerasa apa ya yang aku dapet gitu loh. Nah ternyata di Ta'limut Ta'lim dalam pasal 5 ini ada nih penjelasannya, kenapa sih kita dapet ilmunya cuma sedikit gitu. Jadi dalam pasal 5 ini ada deh penjelasan bahwa jika ada yang bercita-cita ingin pandai atau pintar atau mendapat ilmu banyak, itu jika tidak bersungguh-sungguh itu akan mendapatkan sedikit. Nah sama kayak kita kayaknya belum bersungguh-sungguh, makanya kita masih sedikit tau Bel. Makanya ya gitu deh, kita belum bersungguh-sungguh. Ngerjain soal masih suka ngaret. SKS gitu, sistem SKS, ngerjain soal, ngerjain makalah juga kadang-kadang. Terus di kelas malah nggak fokus kadang-kadang, belum sarapan juga termaksud. Ini kita belum, pokoknya belum fokus, itu udah itu sama aja kayak kita belum bersungguh-sungguh, belum diniatkan gitu deh. Pokoknya gitu.
Iya, Jadi kita seperti tuh itu. kalau misalnya belajar itu harus bersungguh-sungguh gitu. Kalau kita berniatkan untuk belajar gitu, supaya kita tuh mendapatkan ilmu yang banyak ya, nggak cuma setengah-setengah gitu. Iya, iya betul Bel. Ayo kita niatin dari sekarang Ya, untuk bersungguh-sungguh. Sedikit lagi, satu semester Oke. lagi. Ayo, semangat. Semangat. Ada lagi nggak nih Bel? Ada nih kan kita itu loh, apa selain bersungguh-sungguh, selain apa namanya memiliki cita-cita luhur, ada lagi nggak sih cara untuk kita tuh berhasil dalam melakukan sesuatu? Ada nih Bel, di dalam kitab Ta'lim Muta'alim ternyata dijelasin. Itu jelasinnya pakai syair, tapi Aisyah masih belajar baca syairnya. Tapi ini langsung artinya aja ya, nggak apa-apa ya. Iya boleh. Jadi artinya ini, janganlah kamu tergesa-gesa jika ingin mencapai sesuatu, tapi cobalah bersabar. Ulet, karena bersabar itu ibarat api yang melunakkan tongkat dari besi. Nah, di sini tuh tidak, jika kita ingin mencapai sesuatu itu enggak hanya bersungguh-sungguh sama bercita-cita mulia atau tinggi atau luhur, tapi bersabar, ulet, tekun, itu bisa mencapai apa yang kita mau. Jadi ada 3 nih, udah ada 3, ada bersungguh-sungguh, ada cita-cita luhur, ada sabar. Iya, pokoknya Dan ulet ya. ya sabar itu ulet. Ulet. Pokoknya harus sabar kalau mau mencapai sesuatu. Ya, berarti kita tuh benar-benar harus memiliki rasa sabar gitu ya dalam melakukan sesuatu yang kita inginkan. Sabar aja dulu, nanti pasti dapet. Sabar itu pasti membuahkan hasil yang baik gitu. Nah, ada lagi nggak nih Bel? Ada nih, kan Bella pernah baca nih, ada satu kalimat yang mengatakan bahwa sabar itu ibarat api yang melunakkan tongkat besi. Itu maksudnya apa sih? Oh, sabar itu ibarat api yang melunakkan tongkat besi. Nah, maksudnya itu, jadi jika kita terus bersabar sama apa yang kita mau, sesuatu yang kita mau, mungkin sesuatu yang kita mau itu susah didapatkan. Itu kan susah ya. Nanti kalau kita terus-terusan sabar, itu pasti kita akan mendapatkannya. Jadi itu ibaratkan api yang melunakkan tongkat besi, sama seperti batu yang ditetesin air hujan. Batu itu ibarat apa yang kita mau. Nah, air hujan ini sabar, ibaratnya sabar gitu. Jadi lama-lama ditetesin sabar terus, itu pasti akan membuahkan hasil. Jadi batunya bolong, jadi apa yang kita mau jadi tercapai gitu. Oke, berarti maksudnya besi di sini itu keinginan kita ya. Iya betul. Apinya itu berarti dari kesabaran. Iya betul, apinya dari kesabaran, tongkat besinya itu keinginan kita. Paham. Alhamdulillah. Nah, gimana Bel? Iya gini Syah, Bella tuh pengen nanya nih, gimana sih caranya mengusir kebodohan? Aku baca ya, ini dalam kitab Ta'lim Muta'alim yang bab 5 itu, yang pembahasan kali ini. Jadi ada dikatakan Abu Hanifah berkata kepada Abi Yusuf, kami memang bodoh, tapi kami bisa mengusir kebodohan itu dengan terus-menerus belajar, dan jauhilah sifat malas, sebab malas itu sumber keburukan dan kerusakan yang sangat besar. Jadi cara menghilangkan kebodohan itu kita harus belajar, dan jauhilah rasa malas. Gitu. Sebab malas itu sumber kerusakan yang besar. Jadi kita tuh sebagai manusia itu nggak boleh memiliki rasa malas untuk belajar ya kan? Iya, seharusnya nggak boleh, biar kita bisa maju. Iya, bisa maju, apa yang kita inginkan juga bisa tercapai. Nah, jadi jauhilah rasa malas. Gini Bel, tadi kan kita udah bahas tentang malas-malas itu ya, sifat malas. Nggak boleh kita bersifat malas. Jadi di sini aku mau ngasih penjelasan sedikit mengenai hal tersebut, mengenai materi ini juga. Jadi kita ini
tidak boleh bermalas-malasan. Tinggalkanlah bermalas-malasan dan menunda-nunda sesuatu, supaya kita dapat mendapatkan apa yang kita mau di kemudian hari. Apa yang kita cita-citakan dapat terkabul jika kita meninggalkan rasa malas dan menunda-nunda. Kalau misalnya kita menunda-nunda sesuatu, apa yang kita mau juga udah otomatis tertunda kan. Betul. Jadi agar cepat mendapatkan sesuatu apa yang kita mau, itu jangan menunda-nunda dan bermalas-malasan. Ada juga nih, malas ini akan menyebabkan penderitaan, kelemahan, dan penyesalan yang diderita oleh manusia. Itu bisa timbul karena rasa malas. Seperti itu. Ya. Gimana nih Bella? Ya, alhamdulillah Bella udah paham tentang yang Aisyah jelasin, tentang semua pertanyaan-pertanyaan Bella tuh kejawab gitu. Dan sekarang Bella tuh jadi lebih paham tentang gimana sih artinya sabar gitu. Bisa mengetahui bagaimana caranya kita mendapatkan segala sesuatu gitu. Ya betul. Jadi kita harus bersungguh-sungguh, sabar, bercita-cita luhur, tidak boleh malas, terutama untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan. Iya, agar bisa mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan. Oke, semangat ya. Oke, baik teman-teman. Pertanyaan dan jawaban pada sesi hari ini sudah selesai. Nanti jika ada pertemuan selanjutnya dan kemungkinan ada waktu, kita bisa bertemu kembali ya. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya nih? Semoga teman-teman diberkahi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, di video kali ini saya Sabila Hasanah akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman saya. Pertanyaan teman saya ini berkaitan tentang hakikat ilmu, fikih, dan keutamaannya dari kitab Ta'lim Al-Muta'alim. Baiklah, kita panggil teman kita ini. Hai, kembali lagi dengan Sabila Hasanah. Sekarang di samping saya sudah ada teman saya. Ayo Aisyah, kenalkan diri. Halo, nama aku Aisyah Nurfaida, bisa dipanggil Aisyah. Nah, pada kesempatan kali ini Aisyah ingin bertanya nih tentang hakikat ilmu, fikih, dan keutamaannya yang ada di pasal 1 kitab Ta'lim Al-Muta'alim. Nah, sekarang Aisyah ingin bertanya tentang apa nih di bab 1? Aku udah baca di bab 1 itu terdapat fardu kifayah. Nah, pokoknya menceritakan fardu kifayah. Nah, aku pengen tahu nih, apa sih hukum fardu kifayah itu? Nah, hukum fardu kifayah yaitu kewajiban terhadap umat Islam yang mana bila telah dilakukan oleh beberapa orang atau ada yang mewakilkan. Kewajiban ini akan gugur kalau misalnya ada yang mewakilkan ini. Tapi bila tidak ada yang melakukan atau tidak ada yang mewakilkan, maka umat tersebut bisa dikatakan berdosa. Begitu. Jadi Iya, kalau misalnya ada kewajiban terus ada satu orang yang jalan, itu nggak berdosa. Tapi kalau nggak ada yang jalan sama sekali, itu berdosa. Ya begitu. Oke. Oh, seperti itu. Iya. Aku masih belum mengerti. Bella bisa nggak sih berikan contohnya biar lebih jelas? Contohnya. Jadi contohnya gini. Misalkan di kampung A itu ada orang yang meninggal, berarti ada kewajiban kita di situ untuk menyolatkannya kan. Nah, jika sebagian orang di kampung A itu
telah menyolatkan mayat tersebut, maka yang lainnya tidak berdosa. Tetapi jika semua orang di kampung itu tidak ada yang menyolatkannya, maka kampung tersebut semua orang itu bisa dikatakan berdosa gitu. Jadi kita itu nggak boleh gitu meninggalkan suatu kewajiban yang sebenarnya sebagian orang saja yang melakukan itu sudah baik gitu. Jadi satu aja yang melakukan kewajiban itu, Sebagian orang sebagian orang yang melakukan kewajiban itu udah baik gitu ya. sudah baik. Kalau nggak ada berarti itu semuanya dosa. Iya, bisa berdosa. Oh iya, aku ngerti. Oh iya, Bel, ada nih istilah yang mengatakan fardu ain itu ibarat makanan yang dibutuhkan setiap orang. Nah itu maksudnya apa sih? Aku masih belum ngerti. Ya, jadi karena arti dari hukum fardu ain itu adalah suatu kewajiban individu yang tidak bisa diwakilkan kepada orang lain bila kita tidak bisa melaksanakannya. Jadi kayak manusia itu kan butuh makan kan. Kalau misalnya kita tidak makan, itu kita akan merasa lapar, lemah. Berarti itu suatu kewajiban bagi manusia untuk makan. Tuh. Nah, amalan ibadah dalam Islam itu salah satunya sholat. Nah, sholat ini adalah suatu kewajiban umat Islam untuk melaksanakannya. Nah, dilaksanakannya ini setiap hari 5 waktu gitu. Udah ngerti belum? Oh iya, jadi fardu ain itu sama aja kayak kewajiban yang wajib dilakukan gitu kan, Setiap sama individu. kayak di setiap individu, sama kayak makan, kita kan wajib makan gitu ya. Iya. Kalau nggak makan lapar. Iya, lapar. Oke, baik. Nah, masih ada nggak nih pertanyaan yang ingin Aisyah tanyakan? Ada nih, Bel. Ada deh, aku ngedenger istilah fardu kifayah itu ibarat obat. Nah, itu maksudnya apa sih? Aku masih belum mengerti. Nah, kenapa sih fardu kifayah itu diibaratkan obat? Ya, karena obat itu kan tidak semua orang menggunakannya dan tidak semua orang itu setiap harinya sakit. Jadi dia itu memiliki waktu-waktu tertentu dong buat kita minum obat, ya kan? Sama juga dengan hukum fardu kifayah. Tidak setiap harinya kita itu melaksanakan hukum tersebut, karena memang ada waktu-waktu tertentu. Seperti contoh yang tadi, ada orang yang meninggal, melaksanakan sholat jenazah. Ya, sholat jenazah begitu. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Iya, waktu-waktu tertentu. Sama kayak minum obat gitu. Iya, sama kayak minum obat. Bel, kan kemarin Aisyah baca buku Talimut Talim pasal 1. Di situ dijelasin, di situ membahas ilmu nujum itu ilmu yang terlarang. Maksudnya gimana sih? Jadi ilmu nujum itu disebut terlarang itu karena misalkan gini, ada seseorang yang menyampaikan kepada Aisyah gini, Aisyah, di negara kita itu bakalan terjadi peperangan loh gitu. Dan tetangga Aisyah itu mengaku kalau misalkan dia tahu tentang peperangan itu karena dia melihat peredaran bintang-bintang, mengetahui datang dan perginya. Padahal sebenarnya ya, pengetahuan tentang perbintangan itu hanya Allah yang tahu gitu. Tentang peredaran bintang-bintang itu hanya Allah gitu. Jadi itu tuh terlarang jadinya ilmunya kalau penyampaiannya seperti itu gitu. Jadi dia kayak cuman omong kosong gitu ya? Iya, bisa jadi seperti tapi itu. Tapi kita percaya, makanya nggak Iya. boleh. Makanya Ya, terlarang. Iya, makanya kayak kalau misalkan ada orang yang menyampaikan sesuatu dengan kata-kata, oh saya tahu ini dari ramalan bintang-bintang loh gitu, dan itu tidak patut untuk dipercayai gitu. Iya. Pokoknya kalau menurut ramalan-ramalan itu nggak boleh dipercayai. Iya, kayak misalkan tentang zodiak. Aisyah tahu zodiak kan? Tahu lah. Dan kalau Aisyah itu zodiaknya apa? Libra. Nah, kalau misalkan di Libra itu kan pasti dijelasin dong kalau Libra itu orangnya harus begini, harus begitu, dan orangnya
sifatnya memiliki sifat begini begitu. Nah Aisyah tuh percaya dan meyakini kalau itu benar. Nah itu tidak boleh seperti itu gitu. Jadi kita tetap mengetahui saja itu tidak apa-apa, cuman tidak boleh meyakininya gitu. Tapi aku suka tuh ngeliat-liat tuh, cuman baca-baca. Ya itu nggak apa, baca-baca aja. Tapi kadang mikir kayaknya iya deh gitu, tapi kayaknya enggak deh gitu, kayak gitu deh. Enggak percaya 100%, cuman kadang setuju udah. Terus Bel, kan tadi yang terlarang ya, ada nggak sih kalau yang nggak terlarangnya? Oh, ilmu nujum yang tidak terlarang. Ada ilmu nujum yang tidak terlarang itu adalah ilmu yang penggunaan ilmunya itu untuk mengetahui kayak arah kiblat, zawal, maka hal itu tidak termasuk larangan gitu. Itu kayak buat apa namanya, itin arah kiblat. Iya, maksudnya buat petunjuk bantu tua gitu. Pokoknya dalam hal yang baik itu nggak apa-apa. Iya, dalam hal yang baik. Jadi percaya sama yang nggak baik dulu. Iya, itu gitu. Dilarang. Oke. Nah Aisyah, Sabila tuh mau menyampaikan sedikit nih tentang ilmu nujum. Nah di dalam kitab Ta'lim Al-Mutalim pada bab 1 itu menjelaskan tentang ilmu nujum itu, kalau misalnya kita mempelajarinya itu hanyalah sia-sia belaka, karena dengan ilmu itu kita tidak bisa menyelamatkan diri dari takdir Allah. Jadi sia-sia ya. Jadi sia-sia kan, seakan-akan kayak buang-buang waktu gitu kan. Nah jadi akhirnya oleh karena itu setiap orang Islam itu wajib mengisi seluruh waktunya dengan berzikir kepada Allah, berdoa, seraya merendahkan diri kepadanya, membaca Al-Quran, bersedekah agar kita itu terhindar dari mara bahaya gitu. Jadi lebih baik ngisi waktunya itu ke hal yang lebih positif, lebih bermanfaat lebih gitu. Daripada mempelajari ilmu nujum ya, membahas bintang-bintang yang dan itu hanya Allah yang tahu gitu tentang itu. Iya, betul. Nah, bagaimana Aisyah nih? Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hakikat ilmu fikih dan keutamaannya. Gimana, udah terjawab belum nih semua pertanyaannya? Alhamdulillah udah ya. Dari tadi kita bahas banyak banget tentang fardu kifayah, terus contohnya ada fardu ain juga, terus terakhir membahas ilmu nujum sama contoh-contohnya juga. Alhamdulillah pada bab ini, pada pasal 1 ini aku mengerti. Alhamdulillah udah mengerti ya. Alhamdulillah, insyaallah. Dan Sabila ucapkan terima kasih juga kepada Aisyah telah sama-sama hadir di video kali ini, yang video tanya jawab tentang hakikat ilmu fikih dan keutamaannya. Terima kasih juga udah mau jawab ya. Terima kasih. Dan alhamdulillah kegiatan tanya jawab bersama Aisyah sudah selesai. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.